Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini di penghujung bulan Sya'ban, mendekati bulan suci Ramadan, kita bisa kembali bermajlis ilmu, majlis yang insyaallah memberikan kita banyak ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Haknya orang muslim di atas muslim yang lain itu ada 5. Jadi kita ini sesama muslim ada haknya orang muslim yang kita diperintahkan untuk menunaikannya. Di antara yang 5 itu ayadatul marid, menjenguk dulur yang sakit, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, itu haknya orang muslim. Jadi kalau kita dengar ada jamaah Masjid At-Tahirin atau jamaah majlis hilir mengaji yang sakit, kita punya waktu, punya kesempatan, maka sebagai haknya orang muslim kita tunaikan, kita jenguk, kita doakan, kita hibur, sebagaimana pesan dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasanya kami itu berpesan kepada pengurus ataupun kepada jamaah, jika dapat informasi ada jamaah kita yang sedang sakit, mohon diinformasikan ke kami. Minimal bisa kita doakan melalui majelis ini. Ya, kalau ada kesempatan bisa kita jenguk. Jujur saja, ya, sangat sedih kalau ada saudara, apalagi jamaah majelis kita yang sakit, kita nggak dapat informasi, tahu-tahu meninggal dunia. Kita belum minta maaf, kita belum saling mengikhlaskan. Ya. Jadi sekali lagi kami pesan, kalau ada jamaah kita yang sakit, ya, bisa beritahukan KRW misalnya atau Ghafur, agar kita bisa manfaatkan berkahnya majelis ini untuk mengirimkan doa. Syukur-syukur bisa kami jenguk. Ini semua demi menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja keistimewaan dan keutamaan yang akan didapat bagi seorang muslim yang menyempatkan diri untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit? Banyak sekali pahalanya, ganjarannya. Namun dalam kitab ini menyebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, nadahu munadin minas sama, maka malaikat
akan menyeru dari langit, tibta wa taba mamsyakum, bahagia beruntunglah kamu dan baiklah tempat perjalananmu. Ya, orang yang sedang berjalan itu didoakan malaikat, kamu bahagia, kamu sukses, kamu beruntung, perjalanan yang baik, karena kamu berjalan untuk menjenguk orang sakit. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu sudah ngeboking tempat untuk tinggal di surga. Masya Allah. Orang yang keluar dari rumah ngajak uang rumahnya, ngajak saudaranya, yuk kita jenguk. Makanya salah satu faidah kenapa imam itu setelah sholat balik badan, itu sunnahnya imam itu salah satunya membalikkan badan ke arah jamaah, itu sembari memantau jingok. Siapalah yang tidak terjingok ini? Wih, mamang itu mana? Nah, 2-3 hari ini tidak ada. Oh ya Ustaz, lagi di opname di rumah sakit. Oh Masya Allah. Coba dicari informasinya. Boleh tidak dijenguk? Jam berapa bisa dijenguk? Kita atas nama jamaah masjid kita jenguk dia. Masya Allah. Ini ihya sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kami kalau ngisi pengajian itu tidak mantep mak ini, kami pandang keliling sambil lihatin yang kami kenal, sambil mantau. Nanti nanya, mamang itu mana yang biasa duduk di sini? Sakit Ustaz, sudah 5 hari ini perutnya katanya. Wah, coba dicari informasinya, bisa nggak kita jenguk? Ya. Minimal kita bisa kirimkan doa. Apa yang akan kita dapat? Langkah kaki kita didoakan malaikat, dan kelak kita akan diberikan tempat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang berikutnya, dalil atau keutamaan yang berikutnya, an Thawbana radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innal muslim, sesungguhnya seorang muslim, idza 'ada akhahul muslim, jika menjenguk saudaranya orang muslim, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji', senantiasa orang itu selama dia duduk manis, duduk bersama orang yang sakit, dia sedang berada di limpahan buah-buah surga sampai dia pulang. Qila wa ma khurfatul jannah, para sahabat tidak paham maksudnya apa dia buah-buah surga. Khurfah itu apa? Apa yang dimaksud khurfah surga ya Rasulullah? Qala janaha, buah-buahan yang telah dipetik. Maksudnya apa? Maksud hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang ketika dia jenguk orang sakit, masuk ke ruangannya, menghibur, mendoakan, menasehati, selama dia berada di sisi orang sakit, selama itu dia memetik buah surga, artinya selama itu dia dicatat pahala. Selama dia di situ 15 menit, selama 15 menit itulah dia dibahasakan oleh Rasulullah memetik buah-buah surga. Salah satu tafsirannya adalah dia senantiasa dikucurkan pahala selama berada di sisi orang yang sakit. Dari hadis ini ada isyarat, pesan, ya, boleh berlama-lama dengan orang sakit. Karena kata Nabi, selama di situ pahala akan, artinya makin lama kita berada di sisi dia, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Namun perlu diperhatikan, kita lama atau tidak lama jenguk orang sakit itu tergantung kondisi. Jika orang situ terasa tidak nyaman atau mungkin malu dengan kondisinya dan lain sebagainya, ya
Jangan lama-lama, itu justru pahalanya lebih banyak daripada dosanya, lebih banyak daripada pahalanya. Tetapi ada sebagian orang sakit itu kalau dijenguk kita senang, terlihat itu Pak. Kita jadi orang yang jenguk itu harus pandai-pandai mendeteksi ya. Orang ini senang enggak dengan kita datang itu? Ada orang itu kalau kita temui, kita jenguk, Masya Allah, senyum, sumringah kata wong Jawa, berseri-seri wajahnya. Apa kadang-kadang sampai tangan kita dipegang, tidak bolehnya kita metu, tidak bolehnya kita keluar. Yang begitu, sabarlah untuk menambah waktu durasi duduk di situ, dan selama di situ pahala didapatkan oleh orang itu. Jadi jika orang kita hibur, ya, penesan ya, kita senyum, tawa, bercanda, mengingatkan kenang-kenangan dan lain sebagainya, menyemangati yang sehat, yang sabar ya. Ikuti arahan dokter, kayak bisa ngaji lagi kita, kayak kita bisa jalan-jalan lagi, senang dia cerita dan lain sebagainya. Nah, jika tipikal pasien atau orang sakitnya begitu ya, sunnahnya memang berlama-lama. Dari mana Ustaz tahu berlama-lama itu sunnah? Dari isyarat hadis ini yang mengindikasikan semakin lama semakin besar pahala yang didapatkan. Dari kata lam yazal, senantiasa, fi khurfatil jannah hatta yarja, senantiasa dia berada di limpahan pahala ketika dia berada di sisi orang yang sakit sampai dia pulang. Kira-kira jelas Pak ya? Tapi kalau orangnya napas lama, kemudian malamnya mungkin kurang istirahat ya. Apalagi yang kita jenguk mungkin perempuan, istri dari teman kita, tidak nyaman dia dengan kedatangan kita terlalu lama, ya jangan lama-lama, segera pulang, doa dan pulang. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Insya Allah. Yang berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia sempurnakan wudunya, wa ada akhahul muslim muhtasiban, dan dia jenguk saudaranya muslim yang sedang sakit dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bu'ida min jahannama sab'ina kharifan, maka akan dijauhkan, orang itu dari neraka jahanam 70 musim gugur. Kharifan, 70 musim gugur. Qultu, ya, sahabat Anas bertanya, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, apa yang dimaksud dengan al-kharif, musim gugur? 1 tahun. Maksudnya 70 musim gugur itu maksudnya 70 tahun. Artinya orang yang wudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia jenguk saudaranya yang sakit, itu akan dijauhkan dia dari api neraka sejarak perjalanan 70 tahun. Ada pertanyaan, mengapa tahun tapi kok bahasanya musim gugur? Iya, itu disebutkan oleh para ulama karena musim gugur itu hanya terjadi 1 tahun sekali. Ya samalah begini, 70 kali Ramadan aku nggak ketemu kamu, itu maknanya apa? 70 tahun namanya. Kalau Bang Toyib 3 kali lebaran, itu berarti artinya apa Pak? 3 tahun maksudnya itu. Itu cara memahami hadisnya. Faham tuh insyaallah. Begitu Bang Toib paham semua ya. Oh itu maksudnya. Dan dari hadis ini ada penjelasan yang jangan sampai kita lalaikan. Sunnahnya jenguk wong sakit itu wudu. Kalau bisa wudu yang sempurna, fa ahsanal wudu. Jadi wudunya seperti wong nak sholat, bukan sekedar wudu baik, wudu yang serius. Kenapa Ustaz? Ya kalau orang wudu itu kan
orangnya suci. Kalau nanti dia berdoa datang ke tempat orang yang sakit, dia bisa berdoa dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Jadi yang pahala yang ketiga ini, jadi pahala yang pertama tadi apa? Didoakan malaikat, dapat tempat di surga. Yang kedua, mendapatkan pahala selama dia berada di sisi orang yang sedang sakit. Dan yang ketiga, dijauhkan wajahnya 70 tahun dari api neraka. 70 tahun perjalanan. Yang berikutnya, ganjaran pahala yang akan didapat bagi orang yang menjenguk orang sakit. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim, ya'udu musliman, menjenguk seorang muslim yang sakit, ghudwatan, di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakan, yang bersolawat kepada dia sampai sore. Dia panggil uang rumahnya, ma, siap-siaplah. Nak mana pak? Ini imam masjid kita lagi sakit, sekarang lagi dirawat di rumah sakit, kita jenguk pagi ini. Ya udah, siap-siap, berangkat dia. Jenguk 15 menit, setengah jam, balik. Sejak itu sampai sore didoakan oleh malaikat. Ya Allah, besarnya pahala uang yang jenguk orang sakit. Dan memang tidak mungkin juga uang itu terdorong menjenguk orang sakit kalau enggak memang dia ada hatinya baik, hubungannya baik, niatnya baik, sehingga wajar kemudian mendapatkan pahala yang begitu besar. Didoakan sampai sore. Sekarang wa in 'ada 'ashiyatan, kalau dia jenguknya sore-sore, balik dari kantor langsung mandi, kok cepat langsung mandi pak, baru pulang kantor. Iya, kita nak jenguk lah habis maghrib ini, kita jenguk, ini ada Pak Haji Fulan lagi sakit, 4 hari di rumah sakit, ya kita jenguk. Apa kata Rasulullah? Illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Jenguk dia ba'da maghrib beberapa saat, 15 menit, 20 menit, setengah jam, pulang. Sejak dia menjenguk sampai azan subuh didoakan malaikat. Ya Allah, tidur kita itu jam 9, jam 10 malam, malaikat masih sallallahu alaihi. Ya Allah, salawat untuknya, rahmat untuknya, ampunan untuknya. Orang lagi tidur. Berkahnya menjenguk orang sakit. Besar sekali. Sayang ya, ini sunnah Nabi yang luar biasa, menjenguk orang sakit. Makanya apalagi kita ini pak, yang di perkotaan ini, hubungan kita dengan tetangga hampir terbatas sekali. Dengan kesibukan masing-masing, ada tetangga pagi-pagi lama tuh, balik sore masuk rumahnya, tidak teguran lagi, tidak tegur sapa lagi. Kalau bukan masjid yang mengumpulkan kita sholat bareng, sulit rasanya di perkotaan itu bisa berkeluarga, bertetangga, bersilaturahim. Sehingga jamaah masjid itu harus menjadi contoh dalam menghidupkan sunnah jenguk wong sakit ini. Saling perhatian. Wih, ini bapak yang biasa sholat di sana mana tidak dijenguk seminggu ini? Oh, dia lagi balik kampung. Oh ya, alhamdulillah. Oh, yang semula mana bapak yang biasa di? Nah, dia lagi ini sakit di rumah, tidak dirawat, cuma sakit di rumah baik. Kita jenguk bareng-bareng. Ya, pengurus masjid datang ke sana. Itu harus menjadi contoh, menjadi program masjid menjenguk jamaahnya yang sakit. Jadi program masjid, jadi program mushola. Baik, itu pahalanya. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Selain didoakan 70.000 malaikat tadi,
dia sudah diberikan tempat di surga nanti. Ya Allah. Yang berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin, ya, seorang laki-laki, ya'udu maridan, laki-laki mana saja yang menjenguk orang sakit, fa innama yakhudu fir rahmah, sebetulnya dia sedang masuk dalam rahmat Allah. Jadi orang yang berjalan jenguk orang sakit itu sedang menuju rahmat Allah. Fa idza qa'ada 'indal marid ghamarathu ar-rahmah. Ketika dia duduk di sebelahnya orang sakit, dia akan dilimpahi, dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala faqult, sahabat Anas pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid. Ini kan pahalanya orang yang jenguk orang sakit. Ini pahalanya kalau dia datang, dia akan dilimpahi begitu besar rahmat Allah. Lalu apa yang didapat dengan orang yang sakit sendiri? Wong yang sakitnya sendiri dapat apa dia? Kata Nabi, tuhattu anhu dzunubuh, digugurkan dosa-dosanya. Ya Allah, indah sekali Islam itu, Pak. Yang jenguk dapat pahala, yang dijenguk pun digugurkan dosa. Tapi dengan syarat, idza akhlasa wa sabar, jika ikhlas dan sabar. Tapi kalau dia meronta-ronta, woi Ustaz, atau kita jenguk dia ngomel-ngomel misalnya, salah aku apalah sama Tuhan ini. Waduh, salah aku ini apa sama Tuhan? Sholat lah sholat apa? Aku udah kantik masalah caknya. Tugas wong yang jenguk itu menasihati, karena rentan sekali. Jadi kita datang itu, Pak, selain menghibur, ya, selain menunjukkan kepedulian kita kepada dia, salah satu tujuannya adalah menasihati, karena orang semacam ini itu rentan sekali dimasuki bisikan-bisikan yang tidak benar, yang setan dan sebagainya. Ya. Terutama kalau yang jenguk ustadz, perhatikan sholatnya. Kadang-kadang orang sakit itu lagi tidak sholat dengan alasan tidak bisa wudhu. Padahal selama dia meski tidak bisa wudhu misalnya, bisa ditayamumkan. Kalau tidak bisa sama sekali dengan kondisi najis, sholat dihormatil waqti. Itu tugas orang yang jenguk, ya, agar tidak, yang namanya orang sakit rentan dekat dengan ajal itu. Jangan sampai meninggal nggak sholat. Baik, yang berikutnya, nah ini sama penegasan saja, barang siapa yang menjenguk orang sakit dia akan masuk dalam rahmat Allah sampai dia duduk. Fa idza jalasa, dan kalau dia sudah selesai duduk, irtamasa fiha, dia akan tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir penjelasan di kitab ini, beliau menambahkan satu bab, ya, satu masalah, keutamaan orang yang merantau, meninggal di tempat bukan di kampung halamannya. Ini di ujung kitab ini ada pembahasan tentang keutamaan meninggal bukan di tempat lahirnya. Ya, kalau kami dulu di Mesir, ya Allah, kalau ada mahasiswa meninggal tuh sedihnya luar biasa, Pak. Apalagi sampai orang tua tidak bisa biayai balik jenazah, akhirnya dikubur di Mesir. Apa keutamaan bagi orang yang meninggal sedang berada di perantauan? Ya, perantauan atau perjalanan nyari rezeki buat rumahnya, meninggal, santri meninggal di pondok, atau suami sedang kerja di luar kota meninggal. Apa pahala bagi mereka yang jauh dari keluarga, al-gharib, yani yang jauh dari keluarga? Yang pertama keutamaannya adalah annahu yu'ta fil jannah makanan khassan zaidan ala ghairihi bimiqdari ma baina maulidihi wa baina makani mautih.
bahwasanya dia akan mendapatkan tempat tambahan yang lebih spesial, lebih luas ketimbang orang yang meninggal di kampung halamannya dewek. Kelebihannya itu berdasarkan jarak tempat lahir dia dengan tempat meninggalnya. Jadi kalau wong aku nih wong Lampung, kalau aku ninggal kagak di Palembang ini, jarak dari Lampung ke sini itu tambahan wilayah surga aku nanti. Tapi aku ini bukan sekarang lah jadi penduduk Palembang nih, nggak pergi merantau, KTP-nya lah, iya. Tapi bukan kampung lahir. Bahasa Nabi itu kampung lahir, maulid. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka. Qal, berkata, mata rajulun bil madinati mimman wulida biha, meninggal seorang laki-laki di Madinah dan dia memang kelahirannya Madinah, kelahiran artinya penduduk asli. Fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun mensolatinya. Setelah mensolatinya, Nabi berkata begini, Pak, ya laitahu mata bi ghairi maulidih, andai kata wong ini meninggalnya bukan di Madinah, meninggalnya di kampung lain, di negeri lain. Qalu, para sahabat bertanya, walimadzaka ya Rasulullah, memang ada apa dengan hal itu ya Rasulullah? Kalau orang itu bisa meninggal bukan di kampung kelahirannya, kata Nabi Muhammad, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza mata bi ghairi maulidih, jika dia meninggal bukan di kampung lahirnya, kampung kelahirannya, qisa baina maulidih, akan diukur jarak antara kampung halamannya, kampung kelahirannya, ila munqata'i atharih, sampai tempat dia meninggal, fil jannah, nanti itu akan diukur dan diberikan tempat seluas itu di surga. Masya Allah. Makanya beruntung sekali orang yang bisa meninggal lagi umroh di Mekah, ya, atau meninggal di kota Madinah, wong Palembang, ya, wong dusun, meninggalnya di Mekah, dikubur di sana. Luar biasa. Dia akan mendapatkan berapa jarak dari sini ke Mekah? Ya, kurang lebih 10.000 kilo. 10.000 kilo. Sebegitulah luasnya tambahan nikmatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang meninggal dalam keadaan asing, ya, dalam keadaan merantau. Wa minha anna alladhi yamutu ghariban min fa innahu syahid, dan diantaranya juga keutamanya orang yang meninggal dalam keadaan merantau, maka dia adalah seorang syahid. Disebutkan dalam hadis Nabi, mautu ghurbatin syahadah, meninggal dalam perantauan, dalam pengasingan adalah syahadah, seorang syahid. Disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna syahida fikum, wahai para sahabat, apa yang kalian anggap syahid itu di antara kalian? Siapa orang yang syahid itu di antara kalian? Nabi bertanya kepada para sahabat. Sahabat menjawab, qulna, kami pun menjawab, ya Rasulullah, syahid di antara kami adalah man qutila fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, sedang perang, mati, meninggal, wafat, itulah syahid. Kata Nabi, qal inna syuhada'a ummati idzan laqalilun, kalau itu saja yang disebut syahid, alangkah dikitnya syahid dari umatku. Kalau syahid itu hanya orang yang meninggal di medan pertempuran, berarti idzan laqalilun. Inna syuhada'a ummati, sesungguhnya para syuhada dari umatku itu dikit sekali. Lalu gimana ini?
Kalau begitu, siapa yang syahid? Nabi memberikan keterangan, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah sedang perang, dia syahid. Wal mutaraddi syahid. Al mutaraddi yang jatuh dari ketinggian. Ya, wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dzakaitum. Yang jatuh dari gunung, kepleset, gedung, jatuh dia, meninggal dunia dalam, bukan bunuh diri ya, bunuh diri sangit itu. Ini syahid, memang kepleset, bukan sengaja. Itu syahid kata Nabi. Kemudian wan nufasa, wanita yang melahirkan dalam keadaan nifas, meninggal dunia, syahid. Siapa lagi? Wal ghariq, orang yang tenggelam di sungai Musi. Di sungai yang lain mah sama baik, maksud kami meninggal dalam keadaan tenggelam di laut, di sungai, tenggelam, syahid. Wasillu, syahid. Sillu tahu Pak? Orang yang punya penyakit paru-paru, ya. Syahid. Wal hariq, orang yang kebakaran, meninggal di bangunan yang kebakar, syahid. Wal gharib, orang yang dalam kondisi terasing, merantau tadi, syahid. Jadi orang-orang itu banyak berarti yang meninggal dan dianggap sebagai seorang syahid. Bahkan kami di rumah itu ada satu kitab karya Imam Suyuti mengumpulkan semua yang berkaitan dengan mati syahid. Nama kitabnya Abwabus Sa'adah fi Asbabis Syahadah, karya Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuti. Ya. Sehingga Imam Nawawi dan para ulama lainnya menyebutkan syahid itu ada dua macam, Pak. Syahid itu ada dua jenisnya. Yang pertama syahidud dunya wal akhirah. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Yang kedua syahidul akhirah. Syahid di akhirat saja. Siapa itu syahid di dunia dan akhirat? Adalah orang yang meninggal di medan perang. Di dunia dia dianggap syahid sehingga darahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, diperlakukan sebagai seorang syahid ini syahid dunia, dan di akhirat akan ditempatkan surga dengan para syuhada. Yang namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Siapa beliau? Para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Siapapun yang menegakkan kalimat Allah di peperangan. Yang kedua, jenis yang kedua syahidul akhirah. Syahid di akhirat saja. Kalau di dunianya diperlakukan seperti jenazah yang lain, dikafani, ya dimandikan seperti jenazah orang biasa. Tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan tempat di surga, ya, dengan para nabi, bahkan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya, dikumpulkan dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja ini? Ibu-ibu yang melahirkan dalam meninggal dunia, yang tenggelam, yang kebakaran, yang sedang dalam posisi terasingkan, gharib tadi, ya. Termasuk kita yang berjuang, bapak ibu berjuang keluar dari rumah cari nafkah. Bismillah, ya Allah, aku nak cari nafkah buat uang rumah, buat anak-anakku. Ninggal di jalan, syahid insyaallah. Wa fisabilillah. Kita nih Pak yang melok ngaji di majelis-majelis ilmu, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarja. Ya, man kharaja, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Ya, kita ini sekarang lagi fisabilillah. Andaikan Allah ambil nyawa kita dalam perjalanan ini, insyaallah kita akan dikumpulkan dengan para syuhada. Insyaallah, amin ya rabbal
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesailah kita membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Maka dari itu semoga ini bisa dihidupkan Bapak ya, jangan sekedar kita dengar. Betul-betul kalau nanti dapat informasi, dapat kabar ada tetangga yang sakit, jangan terbebani dengan bawa-bawaan, oleh-oleh, laju dak datang naku, dak bisa beli apel Ustaz. Tidak apa-apa. Datang kita ke situ, doa dan minta doa. Kalau si yang sakit itu masih bisa berkomunikasi, masih bisa ngomong, minta doanya. Karena doa orang yang sakit itu mustajab. Ya. Mustajab dan luar biasa Pak. Ada satu hadis yang tidak disebutkan dalam hadis ini, hadis qudsi. Ya bani Adam maridtu wa lam ta'udni. Aku kata Allah, wahai anak cucu Adam, aku sakit tapi kamu enggak jenguk aku. Kata Allah. Loh, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Ya Allah, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau Tuhan alam semesta ini? Jadi rupanya yang sakit di situ bukan Allah, maksudnya adalah ada hambaku sakit tapi kamu tidak menjenguknya. Andaikan kamu menjenguk orang sakit, maka kamu akan wajadtani indah, kamu akan mendapati aku ada di dekatnya. Rahmat Allah, karunia Allah ada di situ. Ya, semoga kita termasuk yang bisa dimudahkan Allah jenguk orang sakit. Tapi jangan doa ya Allah kalau ada yang sakit biar aku baca jenguk, bukan. Ya. Dan doakan, berikan semangat, berikan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang sedang sakit, dan memperhatikan juga adab-adab menjenguk orang sakit. Ya, nanti di kajian lihat di YouTube kami nanti ada insyaallah adab-adab menjenguk orang sakit. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Karena ini di penghujung bulan Sya'ban, kita libur sementara selama bulan Ramadan. Semoga sehat semua lahir batin, diberikan rezeki yang cukup, bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dipanjangkan umur, kita berjumpa lagi nanti di bulan Syawal melanjutkan kajian kita yang insya Allah jika tidak ada halangan sebelum Idul Adha atau sesudahnya sedikit gitu ya, mungkin 4-5 pertemuan lagi kita akan menghatamkan kitab kedua ya. Ada setahun ini lebih, 2 tahun ada kali, setahun lebih, Masya Allah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.